Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara jalan keselamatan bagi seorang hamba adalah dengan menjaga lisannya. Menjaga lisan dari apa? Dari setiap ucapan-ucapan yang buruk. Sebagaimana satu hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, apakah sebab keselamatan? Ini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebab keselamatan itu apa?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imsik alaika lisanak. Nabi SAW mengatakan, kontrol lisanmu, jaga ucapanmu, perhatikan apa yang akan engkau ucapkan. Wal yasa'ka baituk, dan hendaknya engkau nyaman di rumahmu. Di zaman fitnah ini jamaah, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, nyamanlah kita berada di rumah kita. Hendaknya kita merasa nyaman berkumpul dengan keluarga kita. Jangan banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dikarenakan fitnah itu menyambar-nyambar sedangkan hati kita lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wabki ala khati'atik, dan menangislah engkau, wahai Uqbah bin Amir, tentang dosa-dosamu yang pernah engkau lakukan. Nabi SAW mengucapkan dalam hadis ini, perhatikan ucapanmu. Ini menunjukkan bahwasannya pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan, sehingga seorang hamba akan berfikir sebelum dia berbicara. Maka hendaknya seorang hamba memperhatikan apa yang akan dia ucapkan. Kalau baik, katakanlah. Namun apabila buruk, tahanlah dirimu. Nabi SAW beliau mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, apa kata Nabi SAW? Maka ucapkanlah ucapan yang baik. Ucapkan ucapan yang tidak menyinggung orang. Ucapkanlah ucapan yang besoknya engkau tidak klarifikasi. Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkan ucapan yang baik. Namun kalau seandainya sulit, kita tidak bisa berbuat, mengucapkan ucapan yang baik, yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang buruk, fal yasmut, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia diam.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, potensi kerusakan dari lisan ini sangat besar sekali. Yang kerusakannya bisa menimpa seorang hamba dan bisa menimpa agama seorang hamba. Dan potensi kerusakan lisan yang dia tidak bertulang, ini bisa menyebabkan rusaknya masyarakat. Yang awalnya rukun, yang awalnya bersatu, terpecah belah. Kenapa? Karena benda yang tidak bertulang ini. Dan kerusakan dari lisan ini bisa menimpa orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang awalnya bersatu keluarga, suami sayang sama istri, dan istri sayang sama suaminya, sebab lisan, akhirnya dia terpisah. Na'udzubillah, sampai bercerai. Maka perhatikan lisan kita. Dan bahkan lisan ini bisa menyebabkan seseorang masuk sejauh-jauhnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba, dia mengucapkan satu ucapan saja, enggak banyak. Enggak 1 sampai 10 menit, enggak. Tapi sedikit saja dia berucap. Ma yatabayyanu fiha, dan dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan. Ma yatabayyanu biha, dan dia tidak memikirkan apa yang akan dia ucapkan. Apa yang ada di benaknya langsung dikeluarkan. Apa yang terlintas di benaknya dia keluarkan. Yazillu biha finnar, sehingga dia masuk, tercampak, terjatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jaraknya tidak sedikit, kata Nabi SAW. Bukan jarak Utsman ke rumah kita, bukan jarak rumah kita ke suatu tempat yang sangat jauh, dari Martapura ke Palembang, enggak. Kata Nabi SAW, jatuhnya hamba yang seperti ini, berbicara seenaknya, dia terjatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, jauhnya sejauh antara timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah dampak dari ucapan yang tidak difikirkan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, keterkaitan keselamatan dengan lisan, hubungannya itu sangat erat sekali. Bahkan keselamatan anggota badan itu tergantung lisannya. Bayangkan, lisan ini mengontrol seluruh anggota badannya. Dan bisa kita katakan bahwasanya seluruh anggota badan itu bosnya adalah hati. Kemudian hati ini punya juru bicara, yaitu lisan. Dan lisan ini mengontrol yang ada pada anggota badannya. Dan ini erat sekali hubungannya. Nabi SAW beliau mengatakan, idza asbaha ibnu Adam, apabila anak Adam memasuki waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru bil lisan. Kemudian seluruh anggota badan kita jamaah itu semuanya tunduk kepada lisan. Mereka semuanya tawadu kepada lisan. Kaki kita, tangan kita, mata kita, seluruh anggota badan kita. Kemudian takul ittaqillaha fina. Kemudian seluruh anggota badan berkata kepada lisan kita setiap paginya. Mereka mengatakan, bertakwalah engkau wahai lisan kepada Allah terhadap kami. Bertakwalah. Fa in istaqamta fa innana. Kemudian anggota badan mengatakan, kami ini pengikutmu. Fa in istaqamta istaqamna. Apabila engkau lisan lurus, maka kami akan lurus. Wa in wajajta wajajna. Dan apabila engkau bengkok, engkau ke kiri ke kanan, engkau berbicara apapun, maka kami pun akan bengkok. Ini yang dikatakan oleh lisan. Ini yang dikatakan oleh anggota badan kepada lisannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kita memperhatikan ucapan kita. Jangan sampai kita berbicara
ternyata ucapan itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pentingnya bagi kita menjaga lisan, menjaga ucapan kita. Nabi SAW beliau mengatakan, man somata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasannya kunci seluruh kebaikan terdapat pada lisan kita. Satu hadis yang sangat panjang yang disampaikan oleh Nabi SAW tatkala menjelaskan pondasi agama dan pintu-pintu kebaikan kepada salah seorang sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki zalika kulli. Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin aku beritahu tentang kunci seluruh kebaikan? Maka Mu'adz mengatakan, bala ya Nabi Allah. Ya, wahai Nabi Allah, saya mau. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'akhadha bilisanihi kuffa alaika hadha. Kemudian Nabi SAW mengambil lidahnya seperti ini. Diambil oleh Nabi SAW. Memberikan permisalan, benar-benar dipegang lisannya oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, kuffa alaika hadha. Engkau kendalikan lisanmu. Engkau kontrol lisanmu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau bertanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Kemudian Mu'adz mengatakan, wahai Rasul SAW, apakah kami akan dihukum gara-gara ucapan kami? Mu'adz penasaran, dihukum atau tidak? Maka Nabi SAW mengatakan, sakilatka ummuk. Sakilatka ummuk, kalau kita terjemahkan secara literal, ini artinya sangat buruk. Apa artinya? Semoga ibumu kehilanganmu. Artinya adalah semoga engkau mati, wahai Mu'adz bin Jabal. Tapi artinya tidak seperti yang kita inginkan. Artinya adalah tidak pantas bagimu, wahai Mu'adz bin Jabal, bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Enggak pantas, ini artinya, bukan arti yang pertama. Maka demikianlah kita dalam agama, memahami agama Islam dengan pemahaman para sahabat dan para ulama yang benar akidahnya. Bukan seperti yang pertama, tapi yang artinya adalah tidak pantas engkau wahai Mu'adz bertanya demikian. Enggak pantas. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, hal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketahuilah wahai Mu'adz, sesungguhnya banyak manusia yang menelungkup di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di atas wajah-wajah mereka, mereka menelungkup. Kemudian di atas hidung-hidung mereka, setiap kita memiliki dua hidung. Dan itu menunjukkan betapa hinanya seseorang di dalam neraka sebab ucapannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa mereka bisa seperti itu? Illa hasaidu alsinatihim. Itu adalah hasil dari ucapan mereka. Maka kita saring ucapan kita. Demikian juga dengan zamannya teknologi. Kita perhatikan tulisan kita. Karena tulisan adalah wakil dari mulut. Kita perhatikan, apakah ucapan kita menyinggung pribadi orang? Apakah tulisan kita di media sosial bukan tujuan nasihat, tapi menyindir saja? Maka diperhatikan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebab ucapan kita. Kemudian Nabi SAW pernah memberikan 3 wasiat. Nabi SAW mengatakan, apabila engkau hendak solat, ini wasiat yang pertama, fasalli salata muwaddi', maka solatlah engkau seakan-akan engkau akan meninggalkan dunia ini. Engkau akan berpisah dengan dunia ini, engkau akan mati.
Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan berbicara dengan satu ucapan yang engkau besoknya akan klarifikasi, yang engkau besoknya akan minta maaf. Jangan berbicara demikian kata Nabi SAW. Jangan berbicara kalau besok engkau minta maaf sebab ucapanmu. Jangan berbicara, tahan. Ucapkan ucapan yang baik. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, wajma'il yasa mimma fi baina yadain nas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kumpulkanlah keputusasaan yang ada pada manusia. Maksudnya apa? Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila engkau bergantung kepada manusia, engkau akan kecewa dan putus asa. Sekarang hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi SAW. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW, karena Allah akan bersolawat kepada seseorang 10 kali apabila seorang itu bersolawat 1 kali kepada Nabi SAW. Kemudian di sore Jumat jangan lupa berdoa. Doakan pemimpin kita, semoga Allah berikan mereka hidayah, Allah perbaiki pemerintahan kita, dan Allah jaga negara kita yang tercinta ini. Dan doakan keluarga kita yang berada di Palestina, fi kulli makan, dan di setiap tempat yang mana mereka sedang ditindas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah. Allahumma qina adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qina adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qina adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma at'imhum fa innahum jaw'an. Allahumma at'imhum fa innahum jaw'an. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.